Api-api yang biasa mereka sembah di beberapa tempat penyembahan tiba-tiba padam tanpa sebab. Mereka berusaha untuk menghidupkan kembali, tetapi usaha itu gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ensiklopedia sirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian luar biasa yang diangkat oleh para ulama tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau lebih tepatnya 50 hari setelah penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah yang dipimpin Raja Abraha dan bala tentaranya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada beberapa kejadian luar biasa terjadi, yang menurut ahli sejarah ini adalah salah satu bukti tanda kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah perlihatkan ketika beliau lahir. Berikut ini kisah-kisahnya. Yang pertama, keluarnya cahaya dari tubuh Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian pertama dialami oleh ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hamil. Setidaknya ada dua riwayat yang menceritakan kejadian ini. Yang pertama, ketika hamil besar, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat bayi yang dikandungnya itu menebarkan cahaya yang menyinari seluruh bumi. Riwayat lain mengatakan, cahaya itu sampai ke negeri Bushra yang berada di Irak. Riwayat kedua, diceritakan oleh Ibnu Sa'ad dan Ahmad bahwa ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari salah satu bagian tubuhku. Cahaya itu menyinari istana-istana di Syam yang sekarang terdiri dari 4 negara, yaitu Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Yang kedua, terlihatnya bintang Ahmad di Madinah." Orang-orang Yahudi Madinah meyakini bahwa kelahiran Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu ditandai dengan keluarnya bintang yang mereka namai dengan bintang Ahmad, sebagaimana yang tertulis dalam kitab mereka. Hasan bin Thabit merupakan sahabat sekaligus penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang umurnya lebih tua 7 tahun dari Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa pada hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, aku berada di salah satu benteng Yahudi. Aku melihat seorang rabi Yahudi naik ke atas benteng, kemudian mengatakan, "Wahai sekalian orang-orang Yahudi, sungguh bintangnya Ahmad sudah keluar, dan ia tidak akan keluar kecuali orang yang kita tunggu-tunggu itu sudah lahir." Dan kata Hasan bin Thabit, memang benar, kejadian malam itu bertepatan dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang ketiga, padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, orang-orang Majusi yang merupakan penyembah api mengalami kejadian yang tidak seperti biasanya. Api-api yang biasa mereka sembah di beberapa tempat penyembahan tiba-tiba padam tanpa sebab. Mereka berusaha untuk menghidupkan kembali, tetapi usaha itu gagal. Mereka bisa menyalakan api hanya untuk keperluan sehari-hari. Setelah itu, apinya padam dan tidak bisa dihidupkan lagi. Bahkan kejadian ini terjadi sampai pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an saat menaklukkan wilayah Persia. Sehingga orang-orang Majusi di Persia tidak bisa lagi menyembah api yang biasa mereka sembah. Dan kejadian ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Yang keempat, berguncangnya istana Kisra dan runtuhnya balkon atau teras-teras istananya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, terjadi guncangan yang mengguncang istana Kisra di Persia. Guncangan itu menyebabkan runtuhnya 14 balkon atau teras-teras istana Kisra. Melihat kejadian itu, Kisra kemudian memanggil para peramalnya dan menanyakan tentang guncangan dan runtuhnya 14 teras-teras istananya. Peramal Kisra mengatakan bahwa hari ini telah lahir seorang nabi
dan hancurnya 14 teras-terasnya menandakan kerajaan Persia akan runtuh. Namun sebelum runtuh ada tersisa 14 raja yang akan berkuasa. Tanpa membenarkan perkataan para peramal Kisra, ternyata apa yang disampaikan peramal Kisra itu memang terjadi. Ahli sejarah menukil, sekitar 4 tahun setelah kejadian itu, terjadi kekacauan di internal kerajaan, sehingga selama 4 tahun itu, terjadi 10 pergantian raja yang berkuasa di istana Kisra. Sampai yang terakhir, Raja Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Raja ke-14, yang kelima mengeringnya Sungai Sawa di Persia. Sungai Sawa merupakan sungai yang terletak di wilayah Persia. Masyarakat Persia sangat mengagungkan sungai ini, sampai mereka mengkultuskannya. Mereka meyakini sungai ini memiliki kekuatan, bisa mendatangkan manfaat dan musibah, sehingga mereka selalu memberikan tumbal untuk sungai ini. Sampai puncaknya, mereka berkeyakinan bahwa air Sungai Sawa itu adalah suci. Ketika Rasulullah SAW lahir, sungai ini tiba-tiba mengering, tidak ada air sama sekali, dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Bahkan orang-orang Persia melupakan Sungai Sawa yang telah mereka agung-agungkan ini. Yang keenam, kejadian-kejadian luar biasa yang dialami Halimah Sa'diyah. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab dulu bahwa anak-anak yang baru lahir tidak disusukan oleh ibu kandungnya, tetapi dititipkan kepada perempuan lain yang memang menjual jasa untuk menyusui bayi orang lain. Awal kisahnya bermula ketika Halimah Sa'diyah berangkat dari kampung halamannya di daerah pedalaman menuju kota Mekah untuk mencari orang tua yang bersedia menitipkan anaknya kepada Halimah Sa'diyah untuk disusui. Berangkatlah Halimah dengan suaminya yang bernama Harith, disertai rombongan dari kampungnya. Halimah berangkat dengan menaiki keledainya yang kurus dan lemah, tidak bisa dinaiki oleh 2 orang, sehingga Harith suaminya berjalan kaki sampai ke Mekah. Sampai di Mekah, rombongannya sudah mendapatkan bayi-bayi untuk disusui. Tinggallah Halimah sendiri yang belum mendapatkan, karena keledai yang ditunggangi Halimah tidak bisa berjalan cepat, sehingga membuat Halimah tertinggal dengan rombongannya. Setelah dicari-cari, Halimah tidak menemukan satupun bayi yang bisa dibawanya pulang, kecuali ada 1 bayi yang belum ada orang yang bersedia menyusuinya, yaitu bayi Aminah ibunda Rasulullah SAW. Orang-orang menolak menyusui Rasulullah kecil karena beliau anak yatim dan juga miskin. Sebenarnya Halimah pun berat untuk menerima Rasulullah kecil, tetapi setelah berdiskusi dengan suaminya mengatakan, "Ambil saja bayi itu, mana tahu ada kebaikan untuk kita." Mereka mulai berangkat meninggalkan kota Mekah. Benar saja, baru saja Halimah berangkat meninggalkan kota Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan keberkahan kepada Halimah dan suaminya. Tiba-tiba keledai yang ditunggangi Halimah menjadi kuat sehingga Harith pun juga menaikinya. Keledai yang tadi jalannya lambat tiba-tiba berjalan dengan cepat sehingga bisa menyusul bahkan mendahului rombongannya tadi. Melihat kejadian itu, mereka berkata kepada Halimah, "Hai Halimah, celaka engkau. Tunggulah kami." Mereka bertanya kepada Halimah, "Apakah ini keledaimu yang dulu?" Halimah menjawab, "Iya, ini keledaiku yang dulu. Aku pun tidak tahu kenapa keledaiku bisa seperti ini." Sampai di kampungnya, di daerah Bani Sa'ad, Halimah melihat tidak seperti biasanya. Domba-domba yang mereka tinggalkan ketika berangkat ke Mekah dulu tiba-tiba berubah. Yang awalnya kurus dan tidak bisa diambil susunya, kemudian menjadi gemuk dan susunya melimpah-limpah. Padahal domba-domba Bani Sa'ad waktu itu kelaparan dan tidak bisa diambil manfaatnya. Berjalannya waktu, sekitar 4-5 tahun Rasulullah SAW bersama mereka, keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh Halimah Sa'diyah dan keluarganya, sehingga kehidupan Halimah Sa'diyah jauh berubah menjadi lebih baik dari sebelum Rasulullah SAW bersama mereka. Wallahu a'lam bishawab.